hasanah yang dirangkai dengan doa. Dalam hal ini kami haturkan kepada Kiai Haji Zulfa Mustafa, Wakil Ketua Umum PBNU. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi idza arada bi'abdihi khairan yufaqqihhu fid-din. Wassalatu wassalam ala man ikhtassat wa tamayyazat ummatuhu bitasalsulil isnad ila yaumiddin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina tasalsala minhum wa ilaihim tafaqquhul ulama min hin ila hin. Amma ba'du, fa innal mulka wad-din taw'amani. Ad-dinu aslun wal mulku harisun, fama la asla lahu famahdum, wa ma la harisa lahu fadha'ih. Wa fi ibaratin ukhra as-sayf wal Qur'an taw'amani, fala yaqumu syarifu illa bihima. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para habaib, para pejabat sipil TNI Polri yang ulun muliakan. Wabil khusus Bapak Bupati yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Staf Ahli, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, serta seluruh pejabat yang saya mohon maaf tidak bisa menyebut, kiai dari unsur PWNU, pengurus PWNU, dari PCNU, Kiai Askin, dari masyayikh setempat yang hadir. Wabil khusus Menteri Perhubungan yang menghubungi saya, Kiai Imam Wahyudi. Ini jabatannya Menteri Perhubungan. Menteri Perhubungan itu kalau di Malaysia Menteri Pengangkutan. Saya pernah diundang atau dijemput dalam bahasa Melayu oleh Timbalan Menteri Pengangkutan. Timbalan itu wakil. Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia mengundang saya, mengundang itu menjemput, jadi lebih tinggi, lebih halus. Ya, Sidin mengundang saya, beliau mengundang saya, menjemput saya, ya, dalam acara maulid, namanya Datuk Abdul Aziz. Para hadirin hadirat wali santri, bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah termasuk santri-santri PPIQ Miftahul Ulum yang sangat-sangat membanggakan kita semua. Semoga yang hadir dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Pagi hari ini alhamdulillah saya dapat silaturahim ke Kutai Kartanegara, Tenggarong ini. Melalui perjalanan panjang harus melewati Muara Jawa dulu. Pantas gak nyampe-nyampe kata saya.
Bilangnya katanya Balikpapan Kutai dekat, ternyata dimampirkan dulu saya. Diminta mengisi di tempatnya Ki Abdus Syukur. Mana Ki Abdus Syukur? Oh, ada. Saudara-saudara, Bapak Ibu, hari ini acara kita adalah Haflah Akhir Sana. Santri-santri PPIK yang tadi sudah disampaikan oleh Kiai Imam Wahyudi sudah diwisuda. Disampaikan bagaimana beberapa santrinya bahkan yang sudah hafal Quran dalam tempo 4 tahun ini sudah diterima di TNI Polri lewat jalur khusus tahfidz. Memang sekarang santri tahfidz itu mendapatkan tempat khusus atau afirmasi secara khusus dari perguruan tinggi termasuk instansi pemerintah. Santri kalau hafal Quran sekarang mau masuk UI gampang. Namanya santri berprestasi. Salah satunya ya hafal Quran. Baik jurusan kedokteran, jurusan-jurusan yang lain. Makanya alhamdulillah Tenggarong bersyukur punya Kiai Imam Wahyudi dengan PPIK-nya lewat wakaf Bapak Haji siapa ini? Haji Aliansah, Masya Allah. Moga-moga keberadaan pondok ini membawa berkah buat Tenggarong dan Kutai Kartanegara dan Indonesia umumnya. Amin. Tadi saya masuk, begitu masuk saya dengar santri sholawatan. Kalau santri Quran itu pasti baca Qurannya enak, sholawatannya enak. Mugharam qalbi bihubbika mugharam ya Mustafa al-Mukarram ya Rasulullah mugharam bihubbika mugharam ya Mustafa al-Mukarram ya Rasulullah. Masya Allah. Begitu saya dengar ini ingat dan mengingatkan saya sekian puluh tahun lalu. Saya anak-anak sebelum sekarang ini ada di PBNU pakai ditambah pusat lagi. Padahal PBNU itu sudah pusat. Itu kata santri tauhid. Kata santri apa namanya tauhid. Saudara-saudara, anak-anakku, saya dan semua santri, maaf pengurus-pengurus pejabat teras di PBNU ya sama seperti Anda semua ini. Semua santri. Karena Nahdlatul Ulama itu adalah pesantren besar dan pesantren itu adalah NU kecil. Kalau Anda mau melihat miniatur NU dalam gambaran kecil, datanglah ke pondok pesantren. Dan kalau Anda ingin melihat bagaimana pesantren dalam gambaran besar, maka lihatlah Nahdlatul Ulama. Karena seluruh pengurus NU, baik dari tingkat rapi sampai PB pengurus besar, insya Allah semuanya pasti kalau tidak alumni pesantren pernah ngaji sama kiai minimal dan punya hubungan ikatan yang kuat dengan pesantren. Boleh keilmuannya mungkin keilmuan agama, ada yang kiai. Oh, alumni pesantren Lirboyo, ada yang Sidogiri, ada yang Ploso, ada yang Sarang, ada yang Sukorejo, ada yang Magelang Tegalrejo, ada yang Meranggen, ada yang Buntet, mana-mana. Jadi kiai, kuliah di UI, sarjananya seperti beliau, kepala kemenangnya. Jurusannya apa? Fakultas Adab, Syariah, Usuluddin. Pokoknya ya sarjananya seperti beliau ini, sarjana Syekhul Lillahi lahumul Fatihah.
Sarjana Syekhul Lillahi lahumul. Di NU banyak. Tapi ada juga di NU itu santri-santri seperti Anda ini. Jadi polisi Pak, polisi. Santri NU. Ada jadi Kapolres kemarin di Depok, santri kami Pak Fuadi. Suaranya bagus. Udah di sini, pernah di sini Pak Fuadi. Itu ngajinya enak, polisi ngajinya enak. Alhamdulillah. Ada polisi soleh seneng Pak. Lah pun ada Hansip mabuk itu loh aneh. Polisi soleh itu. Ada TNI. Jenderal Dudung itu santri itu Pak Kasat. Ada yang jurusannya fisika, ada yang kedokteran. Kemarin saya mengisi acara pembekalan buat mahasiswa jalur LPDP, PMD, SD, LPDP di UI, di Undip. Saya tanya, fakultas apa? Kedokteran. Tapi santri seperti ini. Nah inilah membanggakan santri Pak. Masya Allah, Indonesia kalau diisi begini gitu. Bahkan ada sekolahan khusus di Banyuwangi penerbangan itu menerima santri-santri yang hafal Quran. Jadi gak nyesel Bu pondokin anak di sini. Ini sambil saya ngendos pondok ini. Gak nyesel sampai. Iya gak nyesel. Ajunan gak nyesel kalau bahasa Madura. Ya. Kalau anaknya mondok hafal Quran baik laki-laki maupun perempuan, insya Allah siap pakai. Waktu saya ke McGill itu adanya di Kanada. Salah satu universitas terkenal di Montreal, di mana? Kanada. Tahu McGill, tahu Bu? McGill itu dari Samarinda ngalor ngulon ke utara terus ngulon. Masya Allah, nggak sampai saya kesana hampir 24 jam. Sebelumnya saya ke Boston, ke Washington DC, ke New York, lalu bertemu dengan para agamawan, intelektual. Nah saat saya di McGill, saya ketemu pejabat di Dirjen Perhubungan. Tadinya kepala sekolah untuk calon pilot penerbang di Banyuwangi. Menghormat pada kami, diberitahu oleh duta besar bahwa kami dari PBNU datang, hormat, disiapkan kami rumah F&B, disiapkan hotel kami di tempat yang luas. Beliau cerita, Pak Kiai namanya Afisina. Afisina itu dulu bahasa Arabnya Ibnu Sina. Saya ini mantan kepala sekolah penerbangan. Saya khusus minta waktu itu kepada Pak Menteri, Pak Budi Karya, agar santri-santri ini dikasih jalur khusus menjadi pilot. Syaratnya hafal Quran. Wah, yang menang santri. Apalagi santri PPII. Jangankan santrinya, orang wali muridnya saja ini Masya Allah dari wajahnya kelihatan rata-rata Al-Quran di luar kepala semua. Rata-rata Al-Quran di luar kepala. Di luar kepala itu artinya Quran di mana, kepala di mana. Kalau semacam ini coba, ada yang jadi pelaut, ada yang jadi pilot, ada yang jadi polisi, ada yang jadi TNI, yang jadi kiai, jadi pedagang, sudah hafal Quran, Masya Allah. Ada yang jadi pejabat, bupati dan lain sebagainya, staf ahli seperti beliau. Ada yang jadi camat, camatnya bahkan jadi panitia pembangunan masjid, Masya Allah. Saya membayangkan Indonesia kalau sudah semacam ini. Pejabatnya santri, TNI Polri-nya santri, cendekiawannya santri, orang kayanya seperti beliau ini santri, mau mewakafkan hartanya untuk bangun pesantren, pedagangnya santri, santrinya kaluan santri. Saya membayangkan semacam ini, maka yang ada saudara-saudara, insya Allah Indonesia akan menjadi negeri yang berkah. Amin. Tenggarong akan menjadi kota atau Kutai menjadi kota yang berkah. Amin. Sebab apa? Sebab keberkahan itu pasti terkait erat dengan kesolehan. Allah akan memberikan keberkahan pada satu daerah, satu negeri, satu tempat
Kalau penduduk negeri itu, penduduk daerah itu, penduduk negara itu mau beriman, bertakwa kepada Allah, soleh. Begitu ayatnya, Pak. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Ini lagu Jogja. Ini lagu Sunda, Pak. Sing kuring ibu di Sunda, sing kuring tiasa surga. Paham enggak ya? Paham enggak? Mau paham? Nyawa ya. Nyawa teh kasar. Walau anna ahlal qura, dan jikalau penduduk satu negeri, kata Allah, amanu, mereka mau beriman, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi, niscaya kami akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Para ahli tafsir menjelaskan dalam tafsirnya apa makna keberkahan dari langit dan bumi. Kalau Allah sudah memberi berkah dari langit, hujan yang turun, hujan yang menumbuhkan, bukan hujan yang membawa banjir. Kalau Allah memberikan keberkahan dari bumi, segala yang ada di bumi, Masya Allah, membuat daerah tersebut menjadi makmur. Tanahnya ditanam subur, tanahnya ada sesuatu yang bisa menghasilkan. Ya contohnya ini Kalti, punya emas hitam. Saya pikir tadi di pinggir Sungai Mahakam itu arang, itu kok arang banyak apa? Gak taunya batu, itu emas hitam. Masya Allah, ini berkah. Lah, saya berharap ini bukan istidraj buat penduduk Kaltim. Sudah dikasih seperti ini. Ini kan beliau-beliau ini yang datang dari Jawa, dari Madura, dari Sunda, dari Bantul ke sini, ini kan ya karena di sana ya seperti itulah kita tahu. Mau coba cari keberkahan baru di Kaltim. Ini kalau masih di Madura ke Imam Mahyudi ya begitu-begitu saja. Betul. Ya. Kiai Abdus Syukur ya kalau masih di Madura banyak ya begitu-begitu saja. Alhamdulillah. Bini masih satu. Apa kedua? Untuk nggak paham ini orang itu. Nah, masih berkah Pak di sini. Tadi malam saya bertemu, kemarin ini ada pedagang yang dari Sidoarjo, Pak Kiai Askin ini dari Sidoarjo, Masya Allah. Kata saya ini kantin berkah. Nah, tinggal kemudian diisi dengan kesolehan. Masyarakatnya diajak beriman, bertakwa kepada Allah lewat apa? Ya salah satunya ini lewat pesantren. Kemudian santri pesantren mengisi seluruh tempat itu. Kalau punya pejabat seperti beliau ini, Bapak Staf Ahli, Pak Camat, ya Allah saya senang. Saya doakan, dan mari sama-sama kita doakan pejabat-pejabat yang soleh seperti beliau ini. Kalau boleh panjang umur. Amin. Kalau boleh gitu Pak ya. Mau panjang umur Pak? Mau ya? Dulu Kiai Hamid Pasuruan mendoakan begitu. Ada orang datang pada beliau, Pak Kiai doakan saya supaya panjang umur, pakai bahasa Jawa. Ya sudah, kamu saya doakan supaya panjang umur, kalau boleh sampai kiamat. Kata orang itu, Pak Kiai jangan didoakan sampai kiamat, repot dan kalau mati gak ada yang mandikan. Nah kalau saya sekarang mendoakan, kalau boleh sampai kiamat, kurang seminggu. Jadi masih ada yang memandikan. Orang-orang baik seperti beliau ini, Masya Allah. Jadi pejabat tapi peduli pada agama, itu penting Pak. Tapi dalam mukadimah saya kutip ungkapan Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Kata Imam Ghazali, ad-din wal mulku tawamani. Dalam kitab lain yang tadi malam saya kutip, kitabnya ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Makassari dari Makassar, yang kemudian wafat dikubur di
Afrika Selatan. Beliau menulis kitab Qurratul Ain allati lil insani kal ainain. Beliau menjelaskan bahwa fungsi pemerintah itu penting. TNI, Polri, pemerintah penting. As-saif wal Quran. Beliau menggunakan bahasa pemerintah itu as-saif, pedang. Maksudnya al-umara. Wal Quran dan Al-Quran. Pedang dan Quran itu penting. Begitu kata beliau. Maksudnya pedang itu umara. Maksudnya Quran itu ulama. Jadi zaman dulu orang baru disebut ulama kalau dia alim di bidang Quran. Nah ini jangan salah, nanti akan saya jelaskan. Alim itu bukan sekedar hafal. Menghafalkan Quran itu anak-anakku sudah berat, tapi itu belum sampai level ulama. Karena kalau menghafal Quran, saya ke Maroko, itu saya ikut, istri saya ikut ke Maroko menjadi saksi. Di Maroko itu terkenal dengan sebutan Ardu Hafadzatil Quran, negeri para penghafal Quran. Saya punya teman orang Maroko, orang pemenak Maroko, namanya Dr. Nasir Busba. Nasir Busba, Abu Sabah. Dia cuma disingkat jadi Busba. Nah, orang Maroko 2%-nya itu hafal Quran. Jadi kalau di Maroko Pak, ada satu RT 100 penduduknya, maka 2 orang itu pasti hafal Quran. Pasti 30. Sisanya yang 15 tuh, sisanya berapa? Mau saya malam-malam jalan dari Tanjah itu Tanjir. Saya Kiai Mustafa Hakim, istri-istri kami dan beberapa pengurus NU. Waktu itu saya membuka komunikasi dengan Kementerian Agama sana agar santri-santri NU bisa belajar di Maroko, dan alhamdulillah saya melanjutkan program MT saya tahun 2013. Mampir malam-malam Pak di pom bensin. Di pom bensin mampir. Karena tempatnya kecil, sholat anteng. Di depan saya itu pegawai pom bensin, pakai baju pegawai. Sholat isya Pak. Saya pikir suratnya Alam Nasra wa Duha. Wa Duha Alam Nasra. Ternyata suratnya Quran. Itu pegawai pom bensin. Sesudah waladhdallin amin, baru baca man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa'ulaika kana sa'yuhum mashkura kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min 'ata'i rabbik wa ma kana 'ata'u rabbika mahdura انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة. Sampai akhir saya kagum, ya Allah, pegawai pom bensin bacaannya seperti ini. Bagaimana pengurus NU-nya? Maksudnya pengurus NU di Maroko. Tuh di Maroko ada pengurus NU di sana Pak, jangan salah. Karena NU itu punya cabang di seluruh dunia, termasuk di Maroko. Loh di Afghanistan saja ada Pak. Saya di Kabul itu pengurus NU-nya orang Afghanistan, doktor. Saya ke Kabul 2 kali. Pengurus NU itu sekarang ada di Afghanistan, di Maroko, karuan di Saudi banyak orang. Ya, di Korea, di Jepang. Di Jepang itu pengurus NU-nya dulu ketua PC-nya Doktor Nuklir, namanya Miftahul Huda, kalau sudah ganti. Dulunya sebelumnya wakil gubernur Jawa Timur Emil Dardak itu pengurus NU di sana. Ya, di Kanada doktor semua, alhamdulillah. Ya kalau di sini Kiai ketua PC, alhamdulillah. Nah, ya asik.
Jadi jangan kaget Pak. Nah ini, itu Maroko. Nah, Maroko, Masya Allah, Qurannya hebat. Jadi kalau cuma ngapalin Quran, Maroko, Syria, Mesir rata-rata, termasuk Saudi. Di Saudi, kalau bapak-bapak ibu-ibu pernah ke Masjid Nabawi, sore-sore lihatlah itu, ba'dal asar sampai maghrib sampai isya, anak-anak kecil semua menghafal Quran. Betul ya saya? Saya pernah memanggil anak kecil itu di Madinah, Masjid Nabawi. Kalau laki-laki orang Arab itu biasanya kalau tidak dipanggil Muhammad, Abdullah. Kalau tidak Abdullah, Ahmad. Lucu pakai gamis, kira-kira umurnya 6-7 tahun seperti ini. Lari sana, lari sini, megang Quran sambil bermain dengan temannya, menunggu antrian setoran. Saya panggil, ya Abdullah, ya Muhammad, ya Ahmad, ta'al hinak. Saya panggil, kemari nak. Oh, menghubungi saya. Saya tanya, kam juz'an hafidtal an, sudah berapa juz kau hafal Quran? Anak itu jawab, khamsa juz'in walillahil hamd. Dengan bangga dia bilang, khamsa juz'in walillahil hamd. Sudah 5 juz Pak, alhamdulillah. Saya bilang, tayyib, ahsantum. Keren, bagus. Anak ini bertanya pada saya, Indonesia anda? Bapak orang Indonesia kah? Ayo Indonesia. Ya, saya Indonesia kata saya. Anak itu manggut bilang, ma'ruf minasyakl, ketahuan dari bentuknya Pak. Demi Allah ngomong gitu Pak. Oh tak cimit bocah itu, kata saya. Mentang-mentang hidung saya pas-pasan dia bilang. Itu kok ngerti dia bilang ma'ruf minasyakl, ketahuan dari bentuknya Pak. Untung dia nggak bilang beturi anda, beturi. Banjari apa anda dari Banjar, apa anda dari Madura? Masya Allah. Kalau dia bilang Madura, iya. Tahu dari mana? Sarungnya Lamiri, begitu kan? Kata Madura, sarungnya apa namanya? Lamiri. Saudara-saudara, para hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi anak-anakku kalau baru hafal Quran, ya Anda bangga boleh, tapi itu belum sampai pada tingkatan sebutan ulama. Karena memang Al-Quran itu disebut dengan Al-Quran karena dia mudah dibaca. Dia masdar Al-Quran, supaya mudah dibaca, supaya mudah dihafalkan. Quran itu begitu. Makanya dulu ada seorang ulama namanya Imam Al-Kalabi, alim di semua fan ilmu. Fikih dia hebat, usul fikih hebat, sastra Arab balaghah hebat, sejarah hebat. Cuma kok ya Allah Subhanahu wa taala menguji beliau satu, gak hafal Quran Pak. Jadilah Imam Al-Kalabi ini omongan orang-orang. Kata orang-orang, lo itu kok katanya ada orang alim semua ilmu, tasawuf alim, fikih alim, usul fikih alim, tafsir alim, semua alim, hadis alim, kok nggak hafal Quran? Belum lama itu katanya. Akhirnya beliau berjanji pada diri, saya tidak akan keluar rumah sebelum hafal Quran. Mengunci diri di dalam rumah, di kamar nggak keluar-keluar Pak. Dalam satu riwayat, Allah Subhanahu wa taala memberi kepada Imam Al-Kalabi ini lalu bisa menghafal Quran hanya 3 hari. Masya Allah. Dalam riwayat lain seminggu, dibaca ulang, hafal Quran. Dan Quran itu memang walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Al-Quran itu gampang kata Allah, kami mudahkan buat Anda. Makanya tadi saya bilang kalau anak-anaknya orang Arab itu kecil-kecil pada hafal Quran, ya saya kagum, tapi saya nggak kagum-kagum sekali. Karena Al-Quran itu sebenarnya mudah dihafal Pak. Yang saya lebih kagum ini loh, anaknya orang Arab kecil-kecil, Masya Allah, bahasa Arabnya fasih-fasih. Fasih-fasih Pak. Sampai ngerti Indonesia entah.
Ya orang sini juga kelihatan ini pase-pase bahasa Arabnya Ibu ya. Ya, iya. Canggih-canggih apalagi Kiai Imam ini sering bawa jamaah umroh. Alhamdulillah. Ya, bahasa Arab itu kan katanya tergantung dipraktekkan. Orang Madura, orang Banjar, orang Garut, orang Banten banyak ya. Bahasa Arabnya lebih canggih daripada kiai-kiai. Mukimin namanya, betul ya? Kiai-kiai itu bingung kadang mau nawar karena pakai bahasanya campur amiyah. Kalau kiai-kiai santri apalagi hanya tamatan sanawiyah, belum sampai aliyah, itu kalau nawar bingung dia bahasa Arabnya apa. Ada ditawarin ibu-ibu keluar dari masjid Kudungan, Siti Rahmah, khamsa rial. Dilihat, 5. Bapak-bapak ditawari sorban, haji, Indonesia, khamsa rial. Dilihat 5. Dia mau nawar 2 rial bingung. Apa bahasanya dia? 2 rial dia nggak tahu. Untung dia ingat salat subuh, rokaatain. Maksudnya rialnya jadi rokaatain. Karena ingatnya salat subuh. Kata yang dagang dilihatin wajahnya, tenggarong model ini. Kata yang dagang, la. Salat rakaat fardalillahi ta'ala Allahu Akbar. Kalau mau katanya 3 rial dia bilang talata. Masya Allah, saudara-saudara. Jadi anak-anakku, belajarlah yang rajin. Teruslah tambah ilmu. Karena ilmunya Allah itu luas. Ilmunya Allah itu luas. Mumpung Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemampuan untuk berpikir, merenung, pakailah akal kita. Akal itu tempatnya di hati katanya. Saudara-saudara, Al-Quran itu kalau sampai pernah ngitung hurufnya, pernah ngitung berapa jumlah huruf Quran? Itu Quran ini rahasia aja ngomong-ngomong aja. Jumlah hurufnya ada 1.027.000. Saya ulangi, berapa? 1.027.000. Kalau nggak percaya hitung sendiri sama dia. Kalau sampai baca tafsirnya Syekh Nawawi Al-Bantani itu selalu ini adalah surat Al-Ikhlas, ayatnya 3 atau 4, ya kalimatnya ada sekian puluh, hurufnya ada sekian ratus, gitu kan? Ada nggak? Nah, itu di total 1.027.000. Saya ingin membahas satu huruf saja daripada huruf yang ada di Quran, namanya huruf Ain. Huruf Ain itu pernah hitung ada berapa jumlahnya di Quran? Pernah hitung apa tidak? Huruf Ain coba sampai catat, kalau nggak percaya jumlahnya ada 9.470. 9.470. Nah, ini mulai ngaji kayak kuliah ya. Kalau tadi agak tipis-tipis ngajinya, sekarang mulai kita naikkan levelnya, begitu ya. Naikkan apa namanya levelnya. Udah masuk belum ini? Udah mulai serius belum? Masuk? Saya lihat soalnya banyak yang nyender sambil selonjor. Jumlah huruf Al-Quran ada berapa tadi? 1.027.000. Saya mau membahas huruf Ain saja, supaya Anda tahu bahwa menghafal Quran saja sudah bagus ya. Tapi belum atau jangan dulu bangga kalau hafal Quran. Jadi sampai baru bahas hurufnya aja udah luar biasa di Quran. Karena semua sumber ilmu ada di Quran. Ma farratna fil kitabi min syai'. Sungguh kami tidak akan pernah meninggalkan apapun, semua kami bahas dalam Al-Quran ada. Sampai mau cari ilmu apa saja di Quran ada. Nanti saya jelasin.
Kalau waktunya cukup. Cukup apa tidak? Sampai jam berapa? Hah? Huruf ain saja sekarang kita bahas. Jumlahnya 9.470. Masya Allah. Dari huruf ain ini, di antara kalimat atau lafaz yang keluar dari huruf ain itu yang berkaitan satu sama lain, ternyata ada 3 lafaz. Pertama, akal ain kan? Kedua, ilmu ain apa tidak? Ain. Ketiga, amal itu ain. Nanti sampai cek, kan santri ini hafal Quran semua. Saya cuma memberi pancingan saja supaya pian-pian, ajunan Anda semua kemudian mau menggunakan ilmu berpikir. Akal ini salah satu anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita ini kalau oleh Allah Subhanahu wa taala diberi akal, bisa berpikir, Pak. Jadi bisa tahu merenungi mana yang baik, mana yang buruk. Dari akal kemudian kita bisa mengukur bahwa teks Quran atau nas Quran ini berlakunya mutlak apa muqayyad, am apa khas. Nanti kalau kita belajar ilmu Quran, sifatnya umum atau khusus, itu kita pakai akal. Hadis ini ada mafhum mukhalafahnya apa tidak? Hadis ini maknanya letterlek apa tidak letterlek? Itu kira-kira begitu. Kita pakai akal. Sebab memahami agama kalau tidak menggunakan akal repot, Pak. Nanti jadi orang yang kaku, seperti ada sebagian teman-teman kita yang kalau ada orang melakukan satu amalan, kadang-kadang ditanya, ada hadisnya apa tidak? Ada dalilnya apa tidak? Kadang-kadang memahami satu hadis, kalau hadis sudah sahih, dianggap hadis tersebut lalu menjadi dalil qat'i, selain hadis itu seakan-akan salah. Itu karena yang bersangkutan terlalu tekstual, kaku, letter. Saya mau tanya, di Kutai, di Tenggarong, di Kaltim ini ada apa tidak orang yang suka tanya dalil begitu? Ada hadisnya apa enggak? Ada dalilnya apa enggak? Ada apa tidak? Ada. Orangnya hadir. Di wonge. Hah? Ya. Teko wonge. Hah? Enggak teko tak? Di wonge. Dikit-dikit nanya hadis. Lu saya itu pernah, Pak, ketemu anak begini di baru pengajian, saya turun khotbah, ditanya anak muda ya setengah 2. Tanya saya hukum, saya jawab. Oh, berdebat dia. Berdebat. Ya saya sabari. Lalu saya bilang, mohon maaf, Anda itu tadi nanya apa ngajak diskusi, kata saya. Ya dua-duanya pun dua-duanya. Baik. Saya tanya, bisa bahasa Arab? Ya bisa lah dikit-dikit kalau cuma marhaban ahlan wa sahlan. Wah, bukan begitu. Yang saya maksud bisa bahasa Arab itu bisa baca kitab kuning apa tidak. Yang gak ada harokatnya, kitab-kitab turos, kitab-kitab klasik, tafsir klasik, fikih klasik. Wah, kalau itu saya tidak bisa. Oh ya sudah, jangan dilanjutkan debatnya. Ini kalau kata anak muda sekarang, Pak, tidak apple to apple. Tidak apa namanya? Tidak apple to apple. Ini apple to Xiaomi nih. Tidak usah dilanjutkan kalau debat sama orang begini. Yang tak begitu pintar juga. Cuma baca buku terjemah lalu ngajak debat kiai. Jangan dilanjutkan. Imam Syafi'i mengatakan dalam satu makulahnya yang terkenal, "Majadalani 'alimun illa ghalabtu, wa majadalani jahilun illa ghalabani." Saya kalau debat diskusi sama orang alim saya menang. Tapi kalau saya debat diskusi sama orang jahil tapi ngerasa pinter, percuma dan saya kalah. Sebab dia ngotot. Yang dipakai ototnya. Minal ngototi. Minal apa namanya?
wal faqoi. Ngotot dan apa namanya Pak? Nah, itu kenapa perlu menggunakan akal memahami itu. Kalau tidak menggunakan akal, hadis itu, Quran itu kaku orang. Ada hadis itu kalau Anda tidak percaya dalam kitab Bulughul Maram, bunyinya apa? La yabulanna ahadukum fil ma'id da'im awir raqib. Jangan pernah Anda kencing di air yang tidak mengalir. Kalau orang menggunakan akal, kan dicari apa alasannya, betul atau tidak? Apa ilahnya? Oh, karena kalau tidak mengalir akan membuat air itu menjadi najis. Berbeda kalau airnya mengalir seperti sungai. Kalaupun kita maaf kencing di situ, buang hajat di situ, maka yang najis hanya yang pas kena, sebelum dan sesudahnya suci. Itu kenapa kalau Anda mandi di sungai, ada yang kuning-kuning lewat, persilakan. Setelah itu Anda boleh wudhu di belakang. Karena jiriahnya satu, jiriahnya luas, itu dipakai akal kita, Pak. Tapi kalau orang yang kaku memahaminya, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im awir raqib, jangan pernah Anda kencing di air yang tidak mengalir. Yang dia pikir hanya yang dilarang kencing. Akhirnya dia tidak kencing di situ, tapi berak di situ. Waktu ditanya, kenapa sampai berak? Enggak ada hadisnya larangan berak. Paham apa tidak? Nanti begitu, enggak ada perintahnya katanya. Sholawatan pakai lagu-lagu, sholawatan pakai kalimat macam-macam. Sholawatan itu yang ada kalimatnya cuma satu. Apa itu? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kalau ada sholawatan, sholawat kamilah, kata mereka bid'ah, karena nggak ada perintahnya. Sementara sholawat kamilah di Kalimantan populer apa tidak? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salam tamman ala sayyidina Muhammadin tanhallu wa tanfariju wa tuqadha wa tunadu birrahmatihi wa husnul khawatimi wa yustasqal biwajhil karim wa sahbihi lam hatim wa nafasin bi'adadi. Ini sholawat terkenal, sholawat apa namanya? Kamilah. Oh begitu, karena suka ada yang keliru. Allahumma sholli sholatan kalimatan salatan. Kamilatan jadi kalimat. Nah, saudara-saudara, kalau orang yang menggunakan akalnya, dia tahu bahwa Nabi itu ketika ditanya oleh sahabat, bagaimana ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika? Bagaimana kami bersalawat kepadamu? Itu konteksnya dilihat dalam sholat. Kalau sholat betul tidak boleh membaca sholawat pada saat sholat tahiyat awal maupun tahiyat akhir, kecuali menggunakan sholawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad atau pakai Sayyidina. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali sampai fil alamin innaka. Kalau dalam sholat, iya, itu namanya sesuatu yang sudah menjadi dogma, ta'abbudi. Kalau
bahasa Arabnya ta'abbudi, bahasa kuliahnya dogma, bahasa kampungnya dari sononya begitu. Kalau ditanya kenapa kok saya kalau sholat hanya boleh sholawat Ibrahimiyah, dari sononya begitu, dari sono, nggak bisa diubah-ubah. Sama kayak sholat subuh, dari sananya 2 rakaat. Walaupun Pak Camat sudah pensiun, tidak boleh sholat subuh 4 rakaat. Waktu ditanya kenapa Pak Camat sholatnya 4 rakaat, dulu waktu muda jarang sholat saya. Gak bisa kan? Itu sudah dari sananya. Sholat subuh itu berapa? Tidak boleh ada kreasi, tidak boleh ada inovasi, tidak dikasih kebebasan. Tapi di luar itu sholawat bebas. Anda kalau keliling seluruh dunia, saya sering cerita sholawat saya ke seluruh dunia. Saya dengar bagaimana sholawat orang Maroko, sholawatan orang Syria, sholawatan orang Irak, sholawatan orang Yaman, ulama-ulama Yaman, kan begitu kan? Ya, Habib Umar bikin apa namanya? Maulid apa namanya? Dia awal dan yang lain-lain bikin. Kemudian Anda kalau nanti ke negara-negara lain, Anda akan temukan Masya Allah, ternyata lagu sholawat dan bentuk sholawat itu kata orang Madura cemacem. Seperti yang sering saya ceritakan ketika saya datang ke negeri Cina. Masya Allah, saya dengarkan ternyata di Cina sholawatan itu enak lagunya Cina. Adannya saja cengkoknya cengkok Cina Mandali. Waktu saya sholat di Masjid Lancu, saya dengarkan adanya Masya Allah, Allah menciptakan makhluknya ada al-sinatin mukhtalifah, lisannya, dialeknya, lagunya macam-macam, dan itu indah Pak. Kalau tadinya saya hanya mendengar saat saya tawaf di Masjidil Haram, di depan saya jamaah haji Cina, mutawif membimbing yang tawaf, membaca Rabbana Atina saja tapi pakai dialek Cina atau cengkok Cina. Ustaznya baca Rabbana Atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Saya dalam hati saya mau ketawa takut kualat. Lucu ya. Ternyata saya ke Cina. Sampai Cina saya dengar adzan di Masjid Lancu yang sholat hampir 100.000. Ya Allah, karena sholat di sana hanya ditaruh di masjid alun-alun kayak di Kuta itu. Tadi masjid alun-alun ya, masjid alun. Wah, itu luar 100.000. Di kampung nggak boleh bikin jumatan, hanya di sana karena kompak. Begitu adzan saya dengar adzannya, hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Saya senyum, unik juga ini azan. Saya langsung membayangkan, orang Cina ini kalau malam Jumat baca berzanji, baca sholawat, pasti begitu asyraqal lagunya Wong Faiho, lagunya Jeffrey. Begitu asyraqal, ya Nabi salam alaik, blum, ya Rasul salam alaik, blum. Kalau ada orang bilang katakan ini bid'ah, sesat, berarti ngajinya kurang lama ya, ngopinya mainnya kurang jauh.
Jangan-jangan mainnya cuma di Tenggarong aja benar-benar. Kalau dia jauh dia dengerin, oh sampai begitu ya kan. Di India saya sudah pernah ke anak benua India, Pakistan, India. Di sana, ya kurang lebih mirip-mirip lagunya kalau selawatan seperti kucu-kucu hutahi begitu. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wad daraji, afatai rakal ya jadi India semua. Masya Allah. Nah, makanya saudara-saudara, saya kalau dengerin anak-anak selawatan, ya tadi lagu Muhrab, lagu Arab, itu apa? Lalu ada santri saya dengerin, rupanya selawatan, lagunya lagu Iwak Bandeng. Iwak bandeng, iwak bandeng, iwak sempat, percuma ganteng. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina nikmat apa betul? Islam itu mengajarkan kita hidup bahagia, Pak. Karena agama Islam itu agama yang membahagiakan, agama yang memudahkan. Kalau ada orang menjelaskan Islam bikin orang takut, berarti dia tidak paham Islam. Kalau ada orang menjelaskan agama Islam membuat orang susah, berarti dia nggak paham Islam. Kata Nabi, bu'ithu bil hanifiyyatis samhah. Aku diutus Allah membawa agama yang hanif dalam hal tauhid, prinsip la ilaha illallah. Kalau ini prinsip ini, Pak. La ilaha illallah prinsip. Kita sama orang non muslim boleh baik. Tapi kalau sudah tauhid, prinsip. Kalau baik-baik, jangankan kok sama sesama muslim. Saya ini orang NU, saya selalu bilang kita itu harus menghormati yang Muhammadiyah, yang Persis, yang Al-Wasliyah, hatta yang Salafi, Wahabi dan lain sebagainya. Itu sama-sama muslim. Betul apa tidak? Kalau mereka mungkin tak menghormati kita, ya itu urusan mereka. Karena kita tidak bisa memaksa orang untuk bisa menghormati kita semua. Betul? Tapi paling tidak kita harus belajar bagaimana kita bisa menghormati, menghargai, menyayangi semua makhluk. Kalau dia belum bisa menyayangi kita, menghormati kita, silahkan. Itu di luar kemampuan kita. Itu yang punya hanya Allah. Tapi kita harus menghormati semua. Sama Muhammadiyah saya katakan, lo Muhammadiyah itu saudara tua. Karena Muhammadiyah didirikan lebih dulu dari NU. Betul. Tapi Muhammadiyah itu pendirinya siapa? Ki Ahmad Dahlan.
itu bareng sama Kiai Hasyim Asy'ari pendiri NU, ngaji di Kiai Soleh Darat di Semarang, kemudian berangkat ke Mekah, ngaji dengan kakek kami Syekh Nawawi Al-Bantani, ngaji dengan Syekh Khatib Al-Minangkabawi, ngaji dengan ulama-ulama ini. Pulang bikin 2 organisasi, yang satu berdiri duluan karena lebih tua, namanya Muhammadiyah. Yang satu bikin organisasi namanya NU. Maka saya bilang dalam kitab yang saya tulis kitab judulnya Tuhfatul Qasi wad Dani fi Tarjamati Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Qultu fihi bi arjuzatil tawilah. Saya tulis dalam bahar rajas yang panjang. Saya syarahi, lumayan lah tebelnya, hampir 300 halaman. Muhammadiyah kul bidahlan tashar wa nahdatun bi Hasyimin qad ishtahar. Muhammadiyah, adapun Muhammadiyah, kul katakan olehmu, bidahlan tashar, dia menyebar di seluruh Indonesia. Ya, oleh siapa? Oleh Kiai Ahmad Dahlan. Wa nahdlatun, sementara Nahdlatul Ulama bi Hasyimin, dia menyebar bi Hasyimin oleh Kiai Hasyim Asy'ari, qad ishtahar, dan menjadi organisasi yang sangat masyhur. Hari ini harus diakui, NU menjadi ormas terbesar. Kenapa? Ya salah satunya karena jaringan pesantren seperti pondok. Kalau ada pondok pasti NU. Ya, kalau NU pondok lebih unggul dari Muhammadiyah, harus jujur. Tapi kalau rumah sakit, kampus, NU ini harus belajar sama Muhammadiyah. Cuman pengurus NU ini selalu banyak alasan nih Pak Ketua. Saya bilang, kenapa kok Kutai belum punya rumah sakit, belum punya kampus besar? Loh, kita ini Pak Kiai selalu kerjasama baik sama Muhammadiyah. Muhammadiyah membangun rumah sakit, membangun kampus, NU menyiapkan pasien dan mahasiswanya. Ayo, kapan saya datang sudah punya rumah sakit? Iya, siap. Nah iya, walau yang wakaf tanah banyak insya Allah. Wakaf tanah banyak ya. Kemarin saya dari Jambi, ada jamaah itu, Masya Allah, yang murid saya, muridnya Habib Lutfi juga, wakaf tanah 30 hektar. Sudah dibangun masjid, masjidnya indah sekali. Lambang NU-nya dari bawah besar, lebarnya 15, panjangnya 15, betul ya, lebarnya 15, panjangnya 30, lebarnya 15, tinggi besar. Itu bikin lambang NU-nya saja habis Pajero 1, lambang NU. Jangan tanya itu berapa masjidnya, rumah yayasannya buat santrinya, asramanya, sekolah dia wakafkan. Ya Allah, orang biasa tadinya, tapi kemudian punya tambang galian C, batu split, dia wakafkan. Silahkan Kiai, saya hanya mencari uang, Allah kasih. Mau guru-guru dibayar. Nangis saya ketemu begini lah. Makanya kalau pengurus NU ini kurang bisa komunikasi, bikin rumah sakit dan sebagainya, tadi kalau sering kalimat yang tadi, kerjasama kami baik dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah menyiapkan rumah sakit dan kampus, kami menyiapkan pasien dan mahasiswanya. Paling kami cuma punya ambulan. Ayo, supaya semangat, betul atau tidak? Nah iya, tugas saya begitu, nyemangatin santri supaya wawasannya luas, nyemangatin pengurus supaya gerak. Sampai mana ini Pak? Rumah sakit. Sudah 1 jam saya lebih. Sudah cukup? Belum 1 jam. Cukup? Akal. Apa tadi? Akal. Huruf Ain apa tadi? Akal. Kedua, ilmu. Ketiga, akal belum selesai. Nah, orang kalau pakai akalnya, Masya Allah, dia akan jadi orang yang bijaksana. Di mana letak akal? Bapak-bapak, dahulu para ilmuwan, min qadim zaman sampai sekarang, mereka berbeda pendapat tentang akal itu tempatnya di mana. Apakah akal kita, akal manusia tempatnya fit dimag, di otak sih, amfil qalbi, apakah di dalam hati? Kalau para ulama-ulama tafsir termasuk Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib,
Dan ulama-ulama berikutnya yang sependapat dengan beliau mengatakan bahwa akal itu tempatnya di hati, bukan di otak. Karena dia hissi, dia maknawi, la hissi. Dia sesuatu yang maknawi. Dalilnya apa? Karena ulama itu pasti punya dalil. Cuma kadang-kadang ulama itu tak selalu menyampaikan dalil pada jamaah. Jadi itulah Kiai NU juga kadang-kadang kalau ditanya kenapa ngajinya kok hadis Qur'annya dikit, ya karena kalau apalagi ceramah umum begini semuanya dalil, itu ya nanti kasihan, Bang. Betul apa tidak? Orang melogo, ya saya keluar hadis sedikit, Quran sedikit, kutipan, supaya sampean sabar. Kalau kayak ngaji rutin, kitab Tafakkur Qorib, Riyadhus Shalihin, setengah jam sudah bosan sampean. Betul apa tidak? Nah, di mana tempatnya akal? Nah, kata Quran. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wal jinn lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun yasma'una biha. Sungguh telah kami siapkan dan kami jadikan yang namanya neraka jahanam itu dipenuhi oleh manusia dan jin. Kenapa kok sampai banyak neraka itu dipenuhi oleh jin dan manusia? Mereka yang masuk ke dalam neraka, kata Allah, ini ada dalam surah Al-A'raf ayat 179, dekat sama surat yang ayat yang tadi saya baca itu, ya. Walau anna ahlal qura, dekat itu. Kenapa kok sampai manusia masuk neraka? Kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Karena mereka punya hati enggak pernah dipakai untuk memahami. Punya hati, lahum qulubun la yafqahuna biha. Hatinya enggak pernah dipakai untuk memahami. Hatinya tidak pernah dipakai untuk merenung. Hatinya tidak pernah dipakai untuk mikir. Nah, yang dipakai mikir, merenung itu apa kira-kira? Akal. Lah kok disebutnya qulub? Allah tidak mengatakan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum adbighatun yafqahuna biha. Allah enggak mengatakan begitu. Lahum uqulun yaqiluna biha. Tapi Allah mengatakan lahum qulubun yafqahuna biha. Jadi akal tempatnya di hati. Karena kata Imam Al-Ghazali, hati itu panglima. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada orang kok sulit ya memahami sesuatu, menerima sesuatu. Ada orang sulit menerima perbedaan. Wong pilihan saja pilpres sudah selesai, masih ribut terus. Di grup WA masih ribut. Pilihan bupati sudah selesai, gubernur sudah selesai, masih ribut terus. Sampai keluar dari grup WA keluarga. Ada yang kayak begitu aja. Ada. Nah, saudara-saudara, ini berarti orang ini tidak pernah mau menggunakan hatinya, memahami, merenungi, ya, dipakai bahwa yang namanya perbedaan itu merupakan sunnatullah. Apa namanya? Sunnatullah. Sunnatullah itu ya artinya dari sononya lah. Tidak bisa kita mikir supaya orang sama, tidak bisa. Makanya alhamdulillah dari tadi malam sampai siang ini saya senang melihat kok alhamdulillah kaum muslimin di sini, yang NU, yang Muhammadiyah, yang apapun kumpul. Ya alhamdulillah. Saya senang melihat orang Madura bisa rukun sama orang Banjar, Pak. Ya. Pian Banjar. Madura. Swasta apa negeri? Semi. Lah begitu. Kumpul sama orang Banjar.
melihat ada ulama kumpul sama habaib tadi malam. Dan saya senang apalagi ini santri masyarakat rukun sama pejabatnya, umarah ulamanya. Ada Bapak Bupati, Pak Camat, Pak Polsek, Masya Allah, saya senang. Ini artinya kalau kita yang berbeda-berbeda ini mau berkolaborasi. Waduh, bahasa apa ini Pak, kolaborasi Bu? Mau kerja sama, maka insya Allah Islam akan kuat. Amin. Islam akan kuat. Ya memang sudah begini adanya. Indonesia ditakdirkan Allah masyarakat muslimnya macam-macam, yang rukun sajalah. Ya tidak akan pernah bisa Pak orang NU ngurus Islam sendirian di Indonesia, nggak bisa. Ya itulah ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Wasliyah. Sebaliknya pemerintahan kalau mau ngurus pemerintahan sendiri tidak dibantu oleh ormas Islam seperti NU Muhammadiyah, negara nggak sanggup. Loh serius Pak. Negara Indonesia ini berhutang besar pada ormas-ormas Islam itu. Berapa jumlah pesantren di Indonesia? Berapa jumlah madrasah di Indonesia? Di Indonesia pesantren jumlahnya 40.000 Pak. 40.000 yang di bawah NU saja itu 36.000. Itu yang tercatat di Kemenang. Saya tidak tahu pondok ini tercatat apa tidak. Oh tercatat, berarti resmi Pak. Sebab pondok itu kadang-kadang ada yang kayak istri, ada yang tercatat, ada yang tidak tercatat. Betul apa tidak? Pak Imam sudah tercatat ini Pak Imam? Atau ada yang tidak tercatat Pak Imam? Ya Allah. Negara ini kalau tidak ada NU Muhammadiyah dengan pesantrennya, sekolahannya, rumah sakitnya, kampusnya, dan gerakan-gerakan ekonominya. Loh NU itu yang namanya BMT Sidogiri, yang namanya Basmalah Mal, ya BMT Syariah Jawa Timur itu di Sumeneb, Gapura, saya sudah ke sana. Itu 11 tahun lalu atau 10 tahun lalu didirikan, modalnya 400.000. Sekarang sudah mengelola dana, sudah ada 100 cabang. Itu BMT Syariah NU Jawa Timur itu sudah mengelola dana kemarin terakhir 1,3 triliun. 1,3 triliun. Ini baru tuh. Itu baru Sumeneb Pak. Jangan Anda tanya kayak Magelang, Sidoarjo, Surabaya punya rumah sakit Islam Khadijah besar sekali. Itu yang namanya gerakan koin NU. Di Cilacap sekarang 1 bulan terkumpul 2 miliar. 2 miliar lebih. Ini mau bangun rumah sakit. Dari mana? Kaleng-kaleng koin NU itu ditaruh di warga NU. Ibu-ibu nih kalau belanja kembali 2.000 masukin. Kumpulin. Nanti kumpulkan ke ranting, dari ranting kumpulkan ke MWC kumpulkan. Nanti mana yang sedang bangun kantor ranting, di situ bangun. Gantian 2 miliar. Jadi tidak semata-mata mengharap hibah dari pemerintah, karena NU-nya kaya sudah. Saya tidak tahu kalau NU di sini apakah masih proposal, ashabul proposal. Ya arhamar rahimin irhamna. Pasti begitu? Nah, tolong dirubah. Tolong dirubah, pakai koin NU. Ibu-ibu ini wali santri kasih. Jangan hanya buat pondok. Nah, separuh buat pondok, separuh buat NU. Begitu ya? Ya, ada sisa kembalian 4.000. 2.000 masuk buat pondok, 2.000 masuk buat apa namanya? NU. Ada uang kembalian 10.000, 5.000 buat pondok, 5.000 buat apa namanya? NU. Insya Allah seperti di Cilacap, seperti di Sidoarjo, di Magelang punya bank dan punya macam-macam. Nah ini negara berhutang, Masya Allah. Maka kita sejajar, ulama-ulama saling membantu, saling mengingatkan. Masya Allah, pengen lama saya, tapi capek. Ya, baru sampai akar. Nah, Bapak Ibu, mari sama-sama kita gunakan hati kita ini untuk betul-betul memahami firman Allah, memahami Al-Qur'an
memahami kehidupan Pas. yang kalau kita gunakan insya Allah kita akan menjadi makhluk yang bijaksana. Nanti insya Allah lain waktu kita lanjutkan ain yang kedua dan ketiga lain waktu. Saya selalu gitu nyisain sisa. Tadi malam nyisain sisa. Nah iya. Ya Allah sampai lo pengen untung banyak. Iya kayaknya capek. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa radiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi rasul ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi awakhir sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma adkhilna fihi bis salamati minal asfar wal faraghi minal ashghal wa raddina fihi bil yasir minan nawm. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Video mulai awal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.